Pagi hari ini kami bersama Kepala Sidang menyapa Bapak Ibu sidang jemaat umat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini menyaksikan ibadah lewat live streaming. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Terima kasih buat kasih dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Sehingga hari ini kita bersukacita, kita berbahagia boleh kembali berbakti beribadah walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan senantiasa selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan bagi kita sekalian. Hari ini kita akan berbakti beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa mengawali ibadah kita di pagi hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami patut bersyukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, oleh kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga memampukan kami semua seminggu telah kami lewati dalam pertolongan dan naungan Tuhan semata-mata. Dan berterima kasih buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun harus dalam situasi terbatas di rumah kami masing-masing. Kau memberkati kami yang sementara ada di tempat yang berbahagia di gereja, yang memimpin ibadah ini Tuhan, dan seluruh sekalian jemaat, bahkan umat Tuhan yang mengikuti dan menyaksikan lewat live streaming di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, memberkati ibadah ini Tuhan dari awal bahkan sampai pada akhir pada ibadah ini. Memberkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan lantunkan, memberkati hamba-Mu Kepala Sidang yang akan mulai memberikan firman Tuhan di pagi hari ini, dan juga memberkati seluruh umat Tuhan pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua di pagi hari. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Semua sarana prasarana kami gunakan, lampu, listrik, sound system, alat musik, bahkan multimedia, saluran internet, diserahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga tidak mengalami gangguan, tidak mengalami hambatan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan. Engkau memberkati kami semua di pagi hari. Kami kembalikan segala pujian, syukur, segala hormat, kebesaran hanya bagi Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami di pagi hari. Semua yang percaya berkata sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu pagi ini 31 Mei 2020. Dan kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita sekalian, semua yang percaya, yang memberi kekuatan, menghibur kita, menolong kita, memampukan kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari dengan pujian. Kami berkumpul dari nyanyian rohani NR 119. NR 119. Sujud menyembah
nyanyikan pujian Api Kemuliaan dari NR 278, nyanyian rohani 278, Api Kemuliaan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Anggur Baru dari NR 316. Amin.
pujian, kita mempersiapkan seluruh depan kita sekali lagi untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang di pagi hari. Dari NR 389, NR 389, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Setelah pujian ini, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Gembala Sidang untuk melayani kita pada pagi hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kerinduan
pada pagi hari ini, bahkan Engkau memulai lagi penyertaan bagi kami semua, bagi umat-Mu di seluruh dunia yang sedang menyembah Engkau. Kami siap memulai pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua yang mengikuti acara ini. Siapapun yang duduk memperhatikan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus menolong, Roh Kudus mengurapi. Aliran listrik sound system kami percaya tidak ada satupun yang boleh mengganggu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan berbicara tentang Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kita semua tahu dan seluruh dunia orang Kristen pasti membacakan ayat ini. Kalau kita melihat ayat yang pertama, dikatakan bahwa ketika hari Pentakosta, itu hari yang ke-50 setelah ada penuaian gandum dan segalanya, lalu ada 10 hari kemudian itu ada kegiatan-kegiatan lain, dan Allah manfaatkan waktu itu, tepat waktunya untuk ketuhanan Roh Kudus. Seperti yang kalau kita baca di dalam ayat berikut dikatakan bahwa ketuhanan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta yang pertama itu bersifat internasional, bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah menghadirkan orang-orang dari berbagai bangsa. Di situ kurang lebih ada 16 bangsa disebutkan. Mulai dari Mesopotamia yang bagian timur, tanah leluhur dari Abraham, Media Parsi, sampai ke Kanaan, sampai ke Israel, bahkan terus sampai ke orang-orang yang ada di, coba kita baca itu ayat yang ke-9 kita. Ya, ada orang Parsia, Media Parsia, ada orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, Pontus, Asia itu sudah luar biasa, itu sudah ya, orang Frigia, Pamfilia, Mesir sampai ke Libya, bahkan naik secara horizontal ke atas ke utara, yaitu Roma, itu Italia. Jadi ketuhanan Roh Kudus hari Pentakosta yang pertama itu adalah penggenapan Tuhan untuk membackup alat agung yang sebelumnya ketika dia akan naik, dia kasih tahu bahwa seluruh bangsa harus dimenangkan untuk Tuhan, harus dimuridkan, diajar. Nah, itu akan mentah jika tidak di-backup oleh kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan itu begitu sempurna bahwa Allah menghadirkan bangsa-bangsa yang begitu banyak. Ulangi saya katakan dari Mesopotamia, di mana nenek moyang bangsa Israel. Abraham merasa dari sana terus bergerak sepertinya Roh Kudus napak tilas kembali perjalanan Abraham sampai ke Libya. Dari Libya ke atas sampai ke Asia Minor, bahkan sampai ke Italia di atas. Murid-murid juga berhadapan, juga menerima ketuhanan Roh Kudus pada waktu itu. Dan kalau Allah mengumpulkan bangsa-bangsa pada waktu itu, orang-orang dari bangsa-bangsa itu hadir, saya katakan ulang bahwa itu rencana Allah, bahwa itulah proklamasi Allah tentang Roh Kudus yang dicurahkan kepada bangsa-bangsa, sehingga berimbang antara pemuritan secara universal, internasional, dan pencurahan Roh Kudus secara internasional global. Di dalam pencurahan itu ada 2 karunia Roh Kudus yang bekerja. Ada 2 karunia Roh Kudus yang bekerja sehingga mereka, api yang dicurahkan itu di dalam itu kan sesuai dengan ucapan di pasal 1-nya ketika Tuhan akan naik ke surga. Diulangi, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia, Kristus, akan membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Nah, api itu bukan api emosional, tidak. Api yang membakar semuanya, sekam-sekam dan rumput-rumput duri yang tumbuh di dalam kehidupan orang Kristen ketika memberitakan firman. Itu kan menyelusup roh-roh jahat yang digambarkan sebagai rumput duri, semak
dia merusak benih yang ditabur. Api yang dicurahkan oleh Yesus itu membakar, memurnikan. Nah itu. Jadi ketika dicurahkan lidah-lidah api itu kan, kita cuma melihat sepintas pada lidah api, tapi itu kuasa di atas kepala mulut orang-orang situ. Itu membakar mindset orang-orang yang bukan sama Roh Kudus. Mindset dibersihkan dulu dari berbagai doktrin-doktrin yang tidak perlu, termasuk hukum Taurat sudah tidak ada lagi, itu hanya pelatih. Maka kalau kita menemukan ayat itu dari suku bangsa yang hadir, yang tadi dikatakan juga ada orang proselites, itu orang-orang yang non Israel, tapi mereka menerima agama Yudaisme. Jadi api Roh Kudus yang dicurahkan Yesus yang membaptis Roh Kudus. Api, dia katakan aku datang untuk melemparkan api, untuk memurnikan. Zakaria bilang baik perak dimurnikan maupun emas dimurnikan. Nah itu satu, membersihkan, menyuci mindset kita. Karena tadi saya katakan ada agama orang-orang non Israel yang masuk agama Yudaisme. Orang Kreta, Arab, sampai Arab pun ada. Itu sebabnya walaupun Paulus waktu itu nama Saulus tidak diikutsertakan Tuhan. Nah itu kita tahu latar belakangnya. Padahal kalau Tuhan mau kan perlu dia sudah sebagai rasul besar. Tapi Allah itu Allah punya tatanan yang dari awal, in the beginning, sudah ditata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat, hari kelima, hari keenam buat manusia. Begitu juga Yesus kan, kalau saudara ingat bagaimana dia menolong, membangkitkan Lazarus, dia punya tatanan. Hari pertama juga belum, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, baru dia tiba di makamnya Lazarus. Itu Allah yang kita harus paham. Kenapa kita berdoa setelah hari ketiga sudah nangis-nangis, baru Tuhan jawab. Allah punya tatanan. Paulus tidak diikutsertakan, karena kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 sebelumnya sudah 9 ayat 15 itu Paulus itu orang pilihan Tuhan. Nah, itu beda. Jadi dia tidak perlu ada di ketuhanan Roh Kudus yang bersifat global itu, dia tidak ada di situ. Karena dia seorang ahli Taurat yang luar biasa. Luar biasa. Dia cuma dipoles oleh Tuhan sehingga menjadi the chosen people, seperti khotbah hari Kamis tersebut. Kita ikut aja baca ayatnya di dalam Kisah 9 ayat 15. Sebab kata Yesus kepada Ananias, karena Ananias itu orang yang telinganya tipis. Ketika Tuhan suruh membaptis Paulus, pelantikan Paulus, Ananias bilang, Tuhan orang bilang begini, orang bilang begini, orang bilang begini. Tuhan gak mau tahu. Kalau Tuhan punya orang pilihan, latar belakangnya seburuk apapun, Tuhan katakan buat Ananias, saya suruh kau pergi baptis, bukan ngomong di muka saya. For this man is a vessel of choice for me. Hoti hotos estim skeus ekloges moi. Siapapun saya, siapapun Anda, kalau mau menjadi alat pilihan, itu sudah spesial, karena untuk menjadi orang pilihan itu menyisikan kompetitifnya tinggi, kompetisi tinggi dari orang banyak yang mau masuk. Jadi kalau masuk orang pilihan itu saya katakan pada minggu lalu, gempa bumi, dunia kiamat tidak bisa mengganggu orang pilihan. Itu saudara. The chosen people itu orang pilihan. Makanya waktunya Tuhan untuk menghentikan Paulus dari kejahatannya, Tuhan suruh kepada Ananias, kau pergi baptis. Karena Tuhan orang begini-begini, saya tidak pusing dengan orang-orang. Kau pergi baptis dia, titik. Dan hari itu juga ketika dibaptis berhitung menit, kalau saudara baca itu ayat dengan baik dalam bahasa Yunani, jam itu juga dia langsung menjadi hamba Tuhan. Hebat itu. Nah kita belajar pada hari ini fokus kepada hari Pentekoste. Jadi Pentekoste yang pertama itu kan ketuhanan Roh Kudus untuk melengkapi alat agung yang bersifat internasional itu. Jadi nanti tidak bisa jalan. Penggeraknya itu Roh Kudus. Walaupun sebelum kenaikan itu hitung jam sebelum Yesus naik ke surga itu,
murid-murid sudah dihembusi Roh Kudus. Tapi secara global itu, murid juga masuk di situ dan terjadi perubahan yang besar. Tapi Paulus tidak ikut sertakan. Mari saudara, kita harus yakin, saya yakin bahwa kalau kami orang pilihan, dan memang Paulus dipilih, ayat mengatakan dipilih dari kandungan ibunya. Bahasa Inggrisnya dia memilah-milah, bukan memilih, memilah, dipilah. Dari berapa saudara yang ada dalam kandungan ibunya itu, dia yang terpilih. Nah itu saudara. Nah itu sebabnya dikatakan, saudara harus paham betul, membedakan. Paham betul Paulus itu kenapa ya tidak perlu ada di situ. Mari kita lihat berikutnya. Paulus itu yang tidak hadir itu dia ketika Tuhan zamani yang dikatakan kalau saudara pulang dari itu saudara sebentar baca Kisah Rasul 9 ayat 16, 17, 18. Seketika itu immediately dia berdiri melayani Tuhan. Jadi mari hari ini kita merayakan hari ketuhanan Roh Kudus, bukan berarti bahwa hari ini Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan terus dicurahkan, dia tidak pernah berhenti. Tidak. Sama seperti Yesus dikatakan, pergilah dan aku menyertai kamu. Dan Roh yang Bapa kirim itu dalam nama saya, dan dia tidak pernah bicara lain daripada yang saya ngomong. Jadi connect. Baptisan Roh Kudus itu selalu pas dengan apa yang Yesus bilang. Nah itu saudara, kita renungkan itu. Ya kita tidak mengikuti apa orang banyak, karena tidak kita ikuti apa kata firman. Jadi Roh Kudus itu menggelubah. Itu sebabnya kalau saudara tekun, nanti ada waktu kita baca terus. Setiap Paulus mulai ke tempat-tempat, dia 4 kali devoted to mission. Apakah dia pertama dia ke Asia Minor, ke Italia dan sebagainya. Selalu ada kata dia menemukan ada murid-murid Tuhan. Nah ini kan siapa yang bukan Paulus? Paulus tugas Paulus itu nanti minggu kita baca. Dia itu menemukan murid-murid yang sudah pernah diajarkan oleh orang-orang banyak tadi itu yang menyebar. Lalu dia meluruskan, karena tadi saya katakan tadi ada orang-orang dari Protestantisme yang hanya bicara tentang pertobatan, diluruskan oleh Paulus. Lalu ditumpang tangan, dia mentransfer kuasa Roh Kudus. Ingat itu sudah kita harus kalau sekarang itu ada istilah intelligence quotient, IQ itu hanya bisa menjadi tajam itu IQ itu oleh karena baptisan Roh Kudus. Kalau tidak tumpul, kalau dia pintar dunia bisa ya sekuler aja dia pintar, tapi dia tidak bisa masuk di alam yang Tuhan. Nah, setelah itu meningkat lagi menjadi EQ, emotion. Yang Roh Kudus mempertajam, kalau tidak kenapa kita lihat dia bisa bicara firman tapi dia emosi tinggi, emosinya tidak terkendali, tidak cerdas emosinya, meledak-ledak. Tapi kalau EQ-nya dijamak oleh Roh Kudus pada kebutuhan Roh Kudus terkendali, dikatakan dia bisa mengendalikan emosinya kapan saja dan di mana saja. IQ dan EQ kalau digabung menjadi SQ. Nah, rohnya menjadi tajam, intelligence spiritual. Itu ada juga di saudara kita di agama lain kan, sama-sama spiritual. Tapi kalau tidak Roh Kudus, maka spiritual kita masih umum saja. Roh Kudus memenuhi kita, maka IQ kita menjadi dahsyat, plus EQ emosi kita menjadi dahsyat, menjadi spiritual. Nah, orang-orang yang SQ-nya bagus di Roh Kudus, dia akan baca firman setiap hari, setiap jam. Itu ciri khasnya di situ. Ini soalnya Paulus, saya mulai dengan Paulus. Saya tidak mundur lagi yang sudah terjadi. Ketika dia bergerak pada hari itu juga, dia berbicara tentang bahasa. Tadi saya lupa katakan bahwa pada hari Pentakosta itu ada 2 karunia ya, yaitu semua orang bergelosolali, speaking tongues.
tapi Roh Kudus memberikan karunia menerjemahkan. Nah, itu kalimat itu ada itu. Sehingga mereka bilang, oh mereka bicara tentang perkara-perkara yang besar dari Allah. Nah, itu kalau saudara kita baca kita dikatakan bahwa hal-hal yang besar yang dikerjakan oleh Allah. Jadi orang itu berbahasa roh bla 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 itu ada perkara-perkara, the great things of God. Jadi tidak itu saja yang ngomong kalau Roh Kudus. Sehingga ada diterjemahkan itu bahwa ada pekerjaan besar. Karena amal agung bersifat global, pada kosa global, pekerjaannya juga global, gitu. Tidak boleh terpisah. Perkara-perkara besar yang Allah bicara itu diterjemahkan, translate oleh karunia menerjemahkan bahasa roh. Ya ada nanti waktu berbenci yang kita masuk sini. Nah, Paulus dikatakan di dalam buku Galatia itu, kalau sudah baca buku itu bicara tentang spesial, tentang baptism of Holy Spirit, baca Roh Kudus. Orang yang tidak dipenuhkan sama Roh Kudus itu bahayanya itu ada, yaitu pertama tidak pernah dewasa rohani, tidak meningkat, SD-nya tidak pernah meningkat. Yang kedua, dia akan tunduk pada roh dunia, penguasa udara, principalities in heaven, itu penguasa udara. Dan penguasa udara itu membawa muatan roh yang lemah dan yang miskin. Jika kita, aduh dia punya kelemahan, itu kan dituntas, itu harus dihabisi oleh Roh Kudus. Tanpa dipenuhkan sama Roh Kudus, kelemahan itu tidak akan bisa hilang. Karena itu dikatakan oleh kita oleh Paulus, roh yang melemahkan. Dan roh yang miskin ini buat kita selalu minta, tidak salah ya, tidak salah. Kan kita bahas tentang doa Yabes sama doa Sadrak Mesak itu berbeda, kontras sekali. Jadi kalau kita tidak kenal Roh Kudus, satu dikatakan kita kena, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita menjadi budak dari penguasa udara, di roh yang melemahkan. Dia lemah soal keuangan, dia lemah soal jabatan, dia lemah soal seksual, dia lemah soal membaca kitab, dia banyak kelemahan. Tapi baptisan Roh Kudus itu mensupport roh kita, sehingga kita menjadi komplit gitu. Roh itu akan menyempurnakan pekerjaan. Dan kalau kita jadi penuh sama Roh Kudus, kalau jemaat itu jadi penuh sama Roh Kudus, maka dia akan menjadi korban dari the gospel of prosperity, yang kita sebagai Injil kemakmuran. Ibadah hanya untuk makmur ini, ya silakan. Tuhan bilang silakan, minta, cari, ketuk, dapat. Tapi itu apakah itu pilihan lain? Tidak begitu. Itu kan sebuah kewajiban. Jadi saya katakan, tidak dipenuhi sama Roh Kudus itu, tidak mengalami baptisan Roh Kudus oleh APP Pentekoste yang besar itu, gereja mengalami kelemahan banyak dan miskin baik saja jasmani maupun rohani. Dia menjadi korban dari sistem pengumpulan Injil Gospel Prosperity, Injil kemakmuran. Cuma bicara makmur, tapi dosa berkelimpang di dalam. Yang kedua, Paulus bicara kalau gereja itu mengalami baptisan Roh Kudus, paham tentang Roh Kudus itu, Paulus membuat gebrakan. Gereja menjadi dewasa. Gereja menjadi pasukan elit. Ada dua pasukan disebut oleh Alkitab yang disebut pasukan Kristus. God's Army itu ada dua, kalau kita baca dengan baik. Ada elit atau special force dan yang biasa-biasa. Nah, di Indonesia kan ada dari pasukan, orang bilang pasukan elit ini, itu Kopassus. Dia beda dengan pasukan infanteri biasa. Itu dalam bahasa Yunani disebut Stratopedon de Christo. Sedangkan tentara Kristus yang biasa-biasa, Stratiotes, yang biasa, yang penting berdoa, orang sembuh, berdoa diberkati, kan bisa aja. Dia bisa masuk dalam peperangan rohani yang besar, melawan itu roh miskin, roh lemah itu tidak bisa melawan. Dosa bersama-sama bekerja, dan ini bahaya dikatakan pada ayat sama, aku tidak mengenal kamu. Nah itu kan habis di situ. Ada konsekuensi dari ini. Jadi membentuk dia dewasa,
dia menjadi stratopedon, the Kristo, pasukan elit. Ingat ya, special war of God. Bukan yang biasa, stratiotes of God, beda. Lalu dia masuk dalam peperangan rohani. Itu polemos pneumatikos. Baru bisa dia dilengkapi dengan 6 senjata yang disebut oleh Efesus. Berkasut ini, berbaju sirah ini. Kalau tidak, no. Anda tidak bisa gunakan itu, pasti tidak bisa. Gitu. Ini yang kita harus paham. Terus kita perhatikan bahwa kita memahami itu ada sesuatu yang kita harus lihat. Saya katakan tadi dari awal bahwa api itu di atas kepala. Kenapa nggak di pundak? Kenapa ketika mereka menyembah tidak di tangan? Karena mindset ini menjadi sasaran dengan Roh Kudus di sini dan berpikir semua. Pikiran ini kalau tidak dikuduskan oleh Roh Kudus, semuanya hancur. Semuanya hancur. Sudah ingat Lucifer itu dia hancurkan diri karena pola pikir. I will, aku mau, habis dia. Nah, akhirnya itu api di atas kepala itu bukan sekedar gambaran, tapi itu bicara tentang bagaimana mindset kita itu dibakar oleh Roh Kudus. Sehingga sampah-sampah dari pikiran kotor itu dibakar. Burning gitu. Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita bisa baca situ oleh Paulus dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Nah, ini dia. Berubahlah pembaharuanmu, budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada, kurang begitu bagus. Kata dikatakan berubah pikiran itu dikatakan metamorphose. Tahu kan kasihnya? Transformed. Pikiran that ye may prove what is that God good and acceptable and perfect, the will of God. Dan jangan kita cuma melihat itu api lalu kita melihat silakan aja kalau harus begitu. Tapi dibakar. Selalu ada pembakaran air, pembakaran sampah di otak kita. Di tiap kota kan ada pembakaran air, bakar habis. Roh Kudus itu membakar habis sampah yang tidak perlu ada di pikiran kita. Sehingga kita mengalami transformasi. Sehingga mari kita berdoa agar terjadi transformasi itu berjalan selama Roh Kudus akan berjalan. Tinggal hamba untuk mengundang buat seminar-seminar yang besar, maka terjadi transformasi di dalam iman. Mindset terjadi perubahan. Paling bagus lagi, spiritual vision saudara dan saya akan semakin tajam. Saudara memandang firman Tuhan itu jangan main-main. Tajam. SQ-nya tajam. Kalau kita tidak masuk dalam Roh Kudus, SQ yang tidak begitu, SQ dunia kan. Kita hasil kita kuliah belajar, saya melihat bahwa pintar begitu, dia petugas pegawai yang paling hebat. Dia panglima tepat jadi kasat atau jadi KSA awal dari panglima. Ya itu dunia. SQ bagus gitu. Dalam Kristus, SQ-nya berbeda lewat metamorphose. Dari ulat menjadi kepompong, baru menjadi butterfly. Kan jadi metamorphose. Itu transformasi itu berjalan terus-menerus sampai pada hari-hari terakhir. Islam banyak orang bilang ada Pentakosta pertama. Ada dari mana ada yang saya, Pak, apa ada Pentakosta ketiga? Saya bilang, saya tidak tahu. Mengerti tidak Pentakosta? Pentakosta itu, you understand? No, saya bilang. Kita yang membuat itu. Pentakosta pertama waktu di dalam kota kedua. Pentakosta kedua, sekarang ini kita alami. Nanti Pentakosta ketiga bisa saja air sana bersama dengan hujan air. Kegerakan sebelum pengangkatan gereja terjadi. Kata firman. Nah, oke, saya mengakhiri khotbah saya. SQ itu sangat penting, saudara. Supaya roh kita itu tajam. Kita membedakan yang baik dan yang jahat. Makanan ini baik atau jahat? Bagus semua. Baik tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Makanan ini benar atau salah? Baik. Minuman ini baik atau tidak?
pelajaran ini baik tidak, SQ bisa menentukan. Spiritual vision, tapi itu harus mengacu dari IQ, intelligence, vision, emosi. Kalau tidak, gagal kita punya SQ. Oleh EQ tidak dikuduskan, emosi kita meledak-ledak sampai pada pemberitaan hidup sehari-hari hancur. Dan EQ pertama yang hancurkan Lucifer, maunya macam-macam. Mari saudara, saya percaya Tuhan memberkati kita pada pagi hari. God bless you all. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pencerahan-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa semua yang mengikuti acara ini sangat diberkati. Berapapun orang yang hadir, tetap diberkati. Karena Engkau Allah Yesus yang hebat. Engkau Yesus yang tidak asal mau orang mengikuti Dia. Yesus tidak mencari pengikut sebanyak-banyaknya, tapi Tuhan mau orang yang mengikuti, ada orang yang menyangkal diri dan mengikut saya. Itulah kualitas dari followers kita pada Yesus. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus yang sudah mengajar kami semua. Dan kami masih berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ini satu lagu untuk Raja Kudus. Kasih-Mu Tuhan.
Angkat tubuhnya, sandarkan di muka jantungmu di atas kepalamu. Bapa, kami mengerti akan kebenaran firman lewat rohmu. Pencerahan itu boleh terjadi karena rohmu. Dan di tangan kanan kami ada daging Yesus, daging yang sempurna, daging yang termeterai dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Dan darah Yesus ada di tangan kiri kami. Kami akan segera makan. Karena kau berkata, barang siapa makan daging dan minum darah, dia hidup kekal. Aku di dalam, dia di dalam. Dalam nama Yesus, kami segera berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Kita percaya tubuhnya Yesus. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di dalam darah ada nyawa Yesus. Kita ini. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan padaku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan yang maha dahsyat itu sampai datang. Kita menjadi darah Yesus. Kita minum dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni dalam nama Yesus. Kita berdoa, Bapa, terima kasih untuk darah dan tubuh putramu Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan kami. Kami percaya setiap yang makan dengan iman, segala sakit disembuhkan, segala dosa diampuni, kejatuhan diangkat, terhilang dicapai, yang kurang ditambah-tambahkan, yang lebih-lebih dikurang-kurangkan, sehingga menjadi orang pilihan Tuhan. Kami merindu menjadi orang pilihan Tuhan, seperti Rasulmu Paulus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Maha Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita nyanyikan lagu yang paling bagus juga. Lagu bagus semuanya. Itu peganglah tanganku, Roh Kudus Tuhan. Lagu ini menuju kepada Petrus. Bukan Petrus pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan ikat tangannya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setia ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
kasih Yesus buat firman. Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga umat-Mu diberkati. Kami menutup ibadah ini di dalam kuat kuasa dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kekuatan dari Roh Kudus dan persekutuan dari Yesus memberkati seluruh jemaat yang mengikuti acara ini, menolong mereka, membebaskan mereka, memberkati, merajut mereka, dan yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang bermasalah diungkap oleh Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang juga bukan waktu tapi mengikuti acara, menyertai mereka. Bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, Tuhan, bebaskan dari bahaya besar yang sedang mengintai. Engkau memberkati Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Jokowi, bersama staf khusus, menteri-menteri, gubernur-gubernur, camat, bupati, bahkan distrik, kecamatan, RT, kelurahan, RT, RW. Tuhan menyertai. Berikan kenyamanan Tuhan, angkat ketakutan-ketakutan. Mohon usir halau semuanya virus yang jahat ini Tuhan. Kami merindukan melayani Engkau dengan tubuh yang sehat bugar. Terima kasih Tuhan. Anugerah Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian, mempersatukan, menggairahkan kami. Kami sudah mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Kita percaya sama-sama, kita katakan amin.